Selanjutnya kelompok 3 akan mempresentasikan struktur vegetatif tumbuhan yang kelompok kami memilih pada struktur batang. Next, oke, batang. Nah, umumnya beberapa sumbu tegak tanaman dengan daun-daun mendekat padanya. Terus tempat melekatnya daun pada batang disebut nodus, dan bagian batang di antara dua nodus tersebut disebut internodus. Selanjutnya di ketiak daun terbentuk kuncup atau kuncup aksilar di ujung batang, meristem apikal yang dikelilingi bakal daun juga dinamakan kuncup, yaitu kuncup terminal. Terus kedua kuncup tersebut amat penting perannya dalam penampilan morfologi tumbuhan dan menentukan keseluruhan arsitektur tumbuhan yang bersangkutan. Next. Nah, selanjutnya ada pengertian batang. Batang sendiri merupakan salah satu organ vegetatif utama pada tumbuhan yang berfungsi sebagai sumbu atau penopang tubuh tumbuhan. Batang umumnya tumbuh di atas permukaan tanah dan berperan menghubungkan sistem perakaran dengan daun serta organ generatif seperti bunga dan buah. Keberadaan batang memungkinkan tumbuhan berdiri tegak dan memperoleh cahaya matahari secara optimal untuk proses fotosintesis. Next. Kemudian ada fungsi batang. Batang sendiri berfungsi sebagai alat transportasi, yaitu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun melalui jaringan xilem, serta menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan melalui jaringan floem. Xilem yakni mengangkut air dan mineral, serta floem mengangkut hasil fotosintesis. Batang juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu yang berperan dalam reproduksi vegetatif melalui modifikasi batang seperti rimpang, stolon, dan ubi. Lanjut, ada macam-macam batang. Bentuk batang dibagi menjadi 4, yaitu bulat, persegi. Jika batang tersebut segitiga maka disebut triangularis, sedangkan bila batang memiliki bentuk segi 4 disebut quadrangularis. Selain itu ada juga bentuk batang yang pipih disebut Phylocladia dan Cladodia. Phylocladium, batang yang tumbuh memipih, tersusun atas beberapa internodus. Terdapat daun sisik atau sisik daun pertumbuhan terbatas. Contohnya Jakang Muehlebekia Patilacladodium, batang yang tumbuh memipih dan dapat tumbuh terus dan bercabang-cabang, hanya tersusun satu atas satu atau dua internodus. Contohnya kaktus. Selanjutnya ada jenis-jenis batang, ada 3. Batang yang pertama itu ada batang basah atau herbaceous. Itu cirinya tuh lunak, berair, mudah patah. Itu contohnya tuh ada bayam dan kangkung. Untuk yang kedua, itu ada batang berkayu atau nama lainnya itu lichnosus. Cirinya itu keras, mengandung kambium, contohnya itu pohon mangga dan jeruk. Yang ketiga itu ada batang rumput atau kalmus, itu cirinya itu berongga dan berbuku. Contohnya itu padi sama bambu. Selanjutnya itu ada jaringan pada batang. Yang pertama, jaringan pada batang tumbuhan adalah jaringan-jaringan yang menyusun batang dan berfungsi untuk melindungi, mengangkut zat, serta menopang tumbuhan. Berikut penjelasan secara ringkas dan jelas. Yang pertama, 1. Epidermis. Lapisan terluar batang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya, biasanya dilapisi kutikula untuk mencegah penguapan berlebih. Yang kedua ada korteks, yang terletak di bawah epidermis
dan terdiri dari parenkim sebagai penyimpan cadangan makanan, kolenkim sebagai penguat batang muda, sklerenkim sebagai penguat batang tua. Yang ketiga ada endodermis, batang antara korteks dan silinder pusat, mengatur masuknya air dan zat terlarut. Yang keempat ada silinder pusat atau stele, bagian dalam batang yang terdiri dari silem sebagai yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang kedua ada floem untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga ada kambium pada tumbuhan dikotil membentuk silem dan floem sekunder sehingga batang membesar. Yang kelima ini ada tempulur, jaringan parenkim di tengah batang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Adalah fungsi jaringan pada batang. Yang pertama, fungsi jaringan epidermis untuk melindungi jaringan di bawahnya. Kedua, jaringan parenkim, jaringan pengisi, tempat berlangsungnya fotosintesis, tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu ada jaringan kolemkim, fungsinya untuk memperkuat, menyongkong tubuh tanaman. Lalu ada jaringan sklerenkim untuk memperkuat atau menyokong tubuh tanaman. Lalu ada jaringan silem yang fungsinya untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari tanah. Lalu ada jaringan floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, dan yang terakhir adalah jaringan endodermis yang fungsinya untuk menyalurkan air dan garam-garam mineral dari korteks ke silinder pusat. Selanjutnya adalah struktur monokotil dan dikotil pada batang. Pada batang dikotil memiliki berkas pengangkut yang tersebar di seluruh bagian batang. Batang ini tidak mempunyai kambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder atau pembesaran batang. Struktur jaringan dasarnya tidak dibedakan secara jelas antara korteks dan tempulur. Umumnya, batang dikotil tidak bercabang dan bersifat lebih lunak. Contoh tumbuhan monokotil adalah padi, jagung, dan kelapa. Sebaliknya, batang dikotil memiliki berkas pengangkut yang tersusun melingkar. Di antara silem dan floem terdapat kambium yang berfungsi membentuk jaringan baru sehingga batang dikotil dapat mengalami pertumbuhan sekunder dan bertambah besar. Pada batang dikotil, jaringan korteks dan tempulur dapat dibedakan dengan jelas. Batangnya umumnya bercabang dan lebih kuat. Contoh tumbuhan dikotil antara lain mangga, kacang, dan jambu. Selanjutnya cabangan batang. Ada monopodial, yaitu batang pokok yang selalu tampak jelas, lebih besar dan panjang dari cabang-cabangnya. Contohnya ada batang cemara. Selanjutnya ada simpodial, yaitu batang pokok sulit bentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan, kadang lebih cepat dan lambat dari cabangnya. Contohnya batang sawo manila. Selanjutnya ada dikotom, pada batang yang setiap batangnya tumbuh cabang menjadi dua yang sama besar, contohnya batang cabai.